Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis nabi. Semoga dengan kita selalu membaca kisah-kisah mereka ini kita bisa mengambil pelajaran suri teladan yang baik dari perjalanan hidup mereka, bahwa mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanah untuk menyebarkan risalah kepada umat manusia. Kali ini kita akan menceritakan tentang seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, hadirin sekalian, termasuk nabi dari jajaran ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran yang kuat dan tangguh dalam berdakwah kepada kaumnya masing-masing. Ada 5 nabi-nabi yang dikategorikan mendapat julukan ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh khususnya, Bapak Ibu, banyak sekali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sampai ada surah namanya surah Nuh. Ya, surah apa? Nuh. Begitu juga di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Hud, dalam surah Al-Mu'minun, di dalam surah Al-Qamar dan surah-surah yang lainnya menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tentunya dalam kisah mereka terdapat pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang baik, hadirin sekalian. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Yang pertama adalah dia seorang nabi yang umurnya paling panjang, bahkan mungkin manusia yang paling panjang umurnya. Ya, diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 14 bahwa Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya yaitu 950 tahun. Itu berdakwah saja. Belum masa beliau diutus sebagai nabi, belum lagi setelah terjadi azab berupa banjir taufan. Dia masih hidup berapa ratus tahun lagi. Ya, dia adalah manusia yang paling panjang umurnya, sebagaimana Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim, yaitu maksudnya kaumnya ya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang luar biasa, sampai melebihi gunung-gunung yang tertinggi di dunia sekalipun. Ya, begitu marah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Nuh, ya, yang dinasihati oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah, tetapi mereka menolak.
Ya, 950 tahun berdakwah itu cukup panjang hadirin sekalian. Nabi Nuh diperkirakan umurnya itu 1600 tahun. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh para ulama ahli sejarah. Wallahu alam bisawab. Ya, yang jelas dia adalah manusia yang paling panjang umurnya. Dia adalah seorang dai, seorang nabi yang paling banyak bersabar. Ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek sekali. Nabi mengatakan inna a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 70 tahun. Ya, umur 60, umur 70 tahun, apalagi 80 tahun jarang. Ya. Jadi sedikit sekali umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya umur ini supaya berkah. Walaupun usia kita mungkin pendek Bapak Ibu, tapi hidup kita berkah. Maksudnya apa? Kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan, dalam hal ibadah, dalam hal zikir, dalam salat, mengaji. Ya, kita gunakan untuk hal-hal yang baik supaya hidup kita ini apa? Berkah. Karena ada orang yang umurnya panjang tapi enggak berkah. Ya, dia gunakan banyak untuk berbuat maksiat dan dosa. Dia sia-siakan umurnya, waktunya hanya untuk hal-hal duniawi saja. Untuk akhiratnya dia kurang. Ini sangat disayangkan. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Itu ketika dia masuk Islam, usianya masih 30 tahun. Ini seorang pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'ad, masuk Islam umurnya 30 tahun. Dan ketika dia mati 38 tahun. Berarti hidup dalam Islam cuma berapa tahun? 8 tahun. Tapi apa yang terjadi? Dia kisah yang masyhur, ya, kisah yang sering dibaca oleh para ahli tarikh. Ya, di mana ketika dia wafat, arsy Allah itu goncang. Ya, dan ada sekitar 70.000 malaikat yang mengikuti jenazahnya. Ya, karena dia terbunuh sebagai syahid setelah perang Ahzab. Ya, ada anak panah mengenai pelipisnya di matanya ini. Nah, itulah hadirin sekalian, umur yang baru 8 tahun setelah masuk Islam, kemudian dia mati syahid. Ini menunjukkan umurnya barokah. Ada umurnya panjang tapi enggak barokah. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah umurnya panjang sekali. Kemudian Nabi Nuh ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah termasuk nenek moyang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena setelah banjir taufan tidak ada yang hidup, tidak ada yang selamat. Ya, binatang-binatang darat pun semuanya mati. Kecuali yang selamat yang ikut kapalnya Nabi Nuh, dan itu jumlahnya sedikit. Ya, kemudian mereka selamat mati. Nabi Nuh punya anak 4, yang 1 kafir, yang 3 beriman. Ya, ini adalah yang menurunkan manusia lagi. Sehingga dikatakan Nabi Nuh ini Adam as-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua setelah Adam alaihissalam. Karena yang tidak ikut kapal Nabi Nuh semuanya mati. Seluruh dunia pernah banjir, mati semuanya, hadirin sekalian. Nah, itulah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu punya 3 anak, ya, yang kemudian menurunkan manusia. Yang keempat itu kan kafir, ya, namanya Kan'an menurut ahli kitab. Menurut sejarah umat Islam namanya Yam atau Kan'an. Orang ahli kitab mengatakan Kan'an. Tapi ulama ahli hadis mengatakan Yam, ini yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagai ayahnya. Dan Nabi Nuh cukup menyesal akan perbuatan anaknya ini. Ya. Kemudian yang 3 ini beriman. Yang pertama namanya Sam, ya, Sam ini putih, ya, menurunkan, yaitu orang Romawi, orang Arab, orang Persia, ya. Kemudian ada namanya Ham. Ham ini agak hitam, menurunkan
apa namanya, orang-orang apa, Habasya, orang Afrika seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Yafis. Yafis ini menurunkan orang Cina, ya, Ya'juj wa Ma'juj seperti itu. Ya, mungkin apa namanya, kulitnya seperti kita. Ya, kenapa berbeda-beda kulit daripada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam? Karena Nabi Nuh juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adam diciptakan Allah dari semua unsur tanah. Ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah lembut, ada tanah merah, ada tanah apa? Coklat, ya kan? Maka begitulah anak Adam semuanya seperti unsur tanah. Ada yang susah diatur, ada yang mudah diatur, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang macam-macam. Sesuai dengan apa? Unsur tanah, sifat tanah. Makanya kita diciptakan dari tanah dan kembali kemana? Ke tanah. Itu yang paling bagus. Ya. Nah itulah apa namanya, anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh ini dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 3, innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nuh ini adalah seorang hamba yang bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh hadirin sekalian juga disebut dengan apa? Awal rasul, rasul yang pertama. Ya, dari mana dalilnya? Kata para ulama, dalilnya yaitu ketika manusia nanti di padang mahsyar, penungguan yang sangat lama. Mereka menunggu 50.000 tahun, berdiri 50.000 tahun, bayangkan. Dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala manusia, ya, berkeringat, mereka ini susah. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Engkau tidakkah melihat kita ini? Kita ini susah sekarang. Mintalah kepada Allah agar kita ini apa? Cepat disegerakan urusannya. Jangan kepadaku, aku pernah berdosa yang dimana Allah marah kepadaku. Pergi ke Nuh. Maka mereka pergi ke Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awal rasul. Kamu rasul yang pertama. Ya, dari sini kemudian para ulama hadirin sekalian mengatakan bahwa Nuh rasul yang pertama. Dalam hadis riwayat apa? Bukhari. Ya, sedangkan Adam dia manusia yang pertama. Manusia yang pertama, nabi yang pertama, bukan apa? Rasul. Dia nabi itu mengikuti rasul. Ya, seperti itu. Terkadang Allah mengirim satu rasul 4 nabi, seperti itu. Seperti pada Bani Israel. Ya. Nah, ini rasul lebih diutamakan. Nuh termasuk awal rasul. Ya. Kemudian hadirin sekalian, Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa karena dia berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang sangat lama. Dia mendapatkan tantangan dan pengikutnya tidak banyak. Dalam sejarah itu pengikutnya itu hanya sekitar 80 ke bawah. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan cuma 12 orang. Berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam. Bahkan diceritakan dalam surah Nuh, Nabi Nuh mengeluh kepada Allah dengan mengatakan, ya inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, yaitu malam dan siang. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang bisa menerimaku kecuali lari. Jadi setiap ada orang lahir, sudah dewasa sedikit, sudah ngerti, diberitahu, jangan dekati Nuh. Ya, jangan dengarkan Nuh. Bahkan mereka ketika bertemu dengan Nabi Nuh menutup telinganya dengan jari-jarinya seperti ini. Bahkan ada yang menutup mukanya dengan bajunya. Sangat tidak senang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah, tetap berdakwah. Ya, bahkan dia mengatakan, inni da'autu lailan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara
thumma inni a'lantu lahum wa asartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berdakwah terang-terangan, aku berdakwah sembunyi-sembunyi, aku datangi mereka di saat mereka lagi banyak orang, aku datangi mereka di saat mereka sendiri, aku datangi di saat mereka lagi di rumah, aku datangi mereka di saat mereka lagi di warung-warung, aku datangi dengan segala cara yang baik aku sudah tempuh, tapi mereka tidak mau mendengarkanku. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nabi Nuh mengatakan begitu. Yursilis samaa'a 'alaikum madrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Di dalam surah Nuh. Jika kalian beristighfar kepada Allah, bertobat, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Tidak hanya itu, Allah akan menjadikan negeri kalian aman, sungai-sungai airnya subur, dapat rezeki banyak, punya anak-anak banyak, beristighfar kepada Allah. Jangan menyembah berhala lagi. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak menghargai Allah sebagai pencipta? Begitulah isi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin sekalian, mungkin kita tidak seperti Nabi Nuh, tidak sabar. Misalnya kita mengatakan, sudah saya nasihati berapa hari, seminggu, 2 bulan, setahun, 2 tahun sudah saya nasihati, percuma, tidak bisa berubah, baru 2 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Sabar azim, sabar yang luar biasa. Mungkin orang 1, 2, 3 kali sudah cukup, sudah angkat tangan. Sudah saya nasihati, baru 3 kali. Ya, kita nggak sabar hadirin sekalian. Nabi Nuh 950 tahun, bayangkan. Dan tiap hari 2 kali, siang dan malam, berdakwah, menasihati kaumnya. Sama 950 tahun. Ya, luar biasa, sabar azim. Nah, itulah Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin sekalian, luar biasa. Kapan zaman Nabi Nuh itu? Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Nabi Nuh itu hidup antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh asyrah qurun, yaitu 10 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun berarti 1000 tahun. Ada yang mengatakan qurun 10 generasi. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh asyrah qurun 10 generasi, 10 abad. Asalnya mereka itu ada tauhid, semuanya bertauhid, semuanya menyembah Allah. Belum ada kekafiran. Mungkin maksiat, mungkin ada zina, ada. Tapi kufur, syirik tidak ada. Ya, tidak ada. Sampai diceritakan oleh dalam surah Nuh, hadirin sekalian, sebab terjadinya kesyirikan pertama kali dalam sejarah manusia itu apa? Al-ghulu fis salihin, melampaui batas dalam menghormati orang saleh. Dan yang kedua, al-jahlu bid-din, bodoh dalam masalah agama. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, ya, ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh menasihati mereka, kenapa kamu menyembah berhala-berhala? Mereka mengatakan apa? Tokoh-tokoh mereka mengatakan, jangan kau tinggalkan penyembahan kepada Wadda wa Suwa'a wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, haula ulama, 5 ulama fi ahdi qaum Nuh. Mereka itu adalah 5 ulama pada zaman kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka mati, apa yang terjadi? Ya, dibangun kuburannya. Kuburannya dibangun, belum disembah, Mas. Kemudian setan, iblis datang kepada mereka menyerupai manusia dan menggoda. Tahu kalian, mereka ini 5 ini ulama, bukan orang biasa. Wali min awliyaillah. Kalian harus hormati. Bagaimana menghormatinya? Kalian datangi kita, kalian bangun kuburannya. Kemudian kalian bangun patung berbentuk apa? Wajah mereka, patung. Itu penghormatan kalian kepada mereka. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini ulama, orang-orang pandai, wali-wali Allah.
Akhirnya datangi kuburannya, dibangun kuburannya, kemudian dibikinkan patung. Belum disembah masih. Sampai datang generasi berikutnya, iblis datang lagi. Nenek moyang kalian itu menghargai 5 ulama ini sampai dibikinkan patung. Kalian sebagai generasi penerus harus menghormati mereka. Bagaimana caranya? Sembah. Akhirnya disembah. Awal kesyirikan dalam sejarah manusia, al-ghulu fis salihin, melampaui batas dalam apa? Penghormatan orang yang saleh. Ya, awalnya nggak langsung disembah. Kuburannya dibangun. Setelah ganti generasi tambah bodoh dalam masalah agama, dibangunkan patung. Setelah itu, setelah generasi sudah musnah, generasi berikutnya disembah. Hadirin sekalian. Ya, ini terjadi kesyirikan pertama kali pada zaman kaumnya Nabi Nuh. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal dunia mengatakan apa? La tatruni kama atrafna Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana orang Nasara melampaui batas terhadap Nabi Isa putra Maryam. Mereka mengatakan Isa ibnullah, anak Tuhan. Ya, dibikinkan patung dilukis di gereja mereka, Bunda Maryam atau apa. La, jangan melampaui batas terhadapku. Ana Abdullah wa Rasuluh. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Enggak usah berlebihan. Ya. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Kalian bangun, la. Nabi tidak mau. Kuburannya dibangun. Hadirin sekalian. Nah, kenapa kuburan Nabi disembunyikan? Untuk keamanan. Memang dipagar betis, dipagar beton, ya. Untuk keamanan. Semuanya itu. Supaya orang tidak berlebihan. Kalau enggak digitukan, ditutup. Kalau enggak ditutup, banyak orang di situ. Ada yang kirim surat, ada yang apa? Macam-macam akhirnya. Ya, bahaya hadirin sekalian. Nah, itu diantaranya. Ya, berbahaya, tidak boleh. Khawatir terjadi kesyirikan. Ya, jangan sampai kuburan dibangun. Kata Nabi ketika ngomong sama Ali, ketika Ali disuruh untuk menaklukkan suatu negeri, Rasul berpesan, ya Ali, kalau kamu nanti bersama pasukanmu menguasai negeri itu, lihat di negeri itu ada nggak kuburan yang dibangun, ratakan dengan tanah. Pesannya siapa ini? Rasul kepada siapa? Ali. Nanti khawatir ada kuburan tokoh datangi, dimintai berkah, ngalap berkah di sana. Terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Hadirin sekalian, kesyirikan ini berbahaya sekali. A'dhamu dzulm, kezaliman yang sangat besar. Ya, ini bahaya sekali. Nah, itu katanya Ibnu Abbas. 5 ulama ini ketika mati dihargai, kemudian dibangunkan patung, dilukis, kemudian disembah. Tapi proses, tidak langsung. Dan begitulah setan ketika menggoda, tidak langsung. Habis orang sholat, ayo berzina minum khamr, ya tidak mungkin. Pelan-pelan, dengan pergaulan, akhirnya ikut-ikutan. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, sama Allah diutus kepada mereka seorang Nabi namanya Nuh. Dari kalangan mereka sendiri. Dari keturunan mereka sendiri namanya Nuh alaihissalam. Maka Nuh kemudian mengajak masyarakatnya untuk berdakwah. Apa dakwanya? Mengajak ibadah, betul, tapi fokusnya tauhid. Fokusnya tauhid. Hampir semua nabi ibadahnya sama, ada sholat, ada zikir, cuma mungkin ada sedikit berbeda, tapi sering dibicarakan masalah tauhid. Agar manusia kalau minta kepada Allah, kalau berdoa hanya kepada siapa? Allah. Jangan mengucapkan ya wali fulan, ya Rasulullah, ya Habibullah, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada orang yang sudah mati. Walaupun Nabi, walaupun apa? Nabi, hadirin sekalian. Nah, itu Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un." Hendaklah kalian menyembah Allah dan bertakwa kepada dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Nuh berdakwah, memberikan peringatan, mengancam, memberikan kabar gembira. Semua sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mengancam kalau kalian tidak menyembah Allah, neraka kalian, azab kalian bagi kalian. Kalau kalian beriman, kalian dapat surga, kalian dapat pahala besar. Seperti itu. Jadi basyiran wa nadhira,
Memberikan kabar gembira dan juga mengancam. Bukan hanya memberikan kabar gembira, perlu juga diancam manusia. Agar apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin sekalian, bahkan juga memberikan apa? Motivasi sebagaimana yang kita bacakan tadi ayat, kalau kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan kalian hujan dari langit, memberikan kalian rezeki, uang yang banyak, anak yang banyak, dan dijadikan negeri kalian surga-surga atau taman-taman yang indah seperti itu. Kemudian Nabi Nuh tidak kenal lelah, hadirin sekalian. Terus berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan keagungan Allah. Ternyata kaumnya tidak mau. Ya, bahkan pemimpin-pemimpinnya mereka mengatakan apa? Qalal mala'u min qaumin inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkatalah pembesar-pembesar, tokoh-tokoh di kaumnya, mengatakan, ya Nuh, kami lihat kamu ini sesat. Kamu ini sesat. Begitulah hadirin sekalian. Kadang orang itu asal ngomong sesat, ya, belum tahu apa isinya. Orang awam begitu. Atau ada tokoh begitu seperti pada kaumnya Nabi Nuh, takut kehilangan posisi, sehingga mempengaruhi orang-orang awam, jangan dekati Nuh. Nuh ini sesat. Jangan dekati seperti itu. Nah, ini tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal ngomong. Nabi Nuh seorang nabi. Maka Nabi Nuh mengatakan apa? Ya, balikan dalam surah Al-A'raf ayat 6162. Qala ya qaum, laisa bi dhalalah. Wahai kaumku, aku bukan orang sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Aku seorang rasul dari Rabb alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan risalah Tuhanku. Aku bukan orang sesat. Abudullah, sembahlah Allah, jangan kalian berbuat syirik. Ini dakwah semua para nabi. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan apa ketika disuruh dakwah terang-terangan? Dia menaiki bukit Safa, dia mengatakan apa? Ya Arab, ya Bani Fulan, wahai bangsa Arab, ya Quraisy, wahai bangsa Quraisy, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan selain. Ini tugas inti para nabi, tauhid. Kalau negara tauhidnya beres, akan sukses. Tapi kalau negara banyak berbuat kesyirikan, bencana, miskin rakyatnya, berpecah belah. Hadirin sekalian, kenapa? Berbuat syirik, mendatangi dukun. Bayangkan, cinta ditolak, dukun apa? Bertindak. Gara-gara saingan dagang pergi ke dukun, bayangkan. Ya, na'udzubillah min dzalik, menyakiti temannya. Syirik ini. Orang yang datang ke dukun, sholatnya nggak diterima selama 40 malam. Kalau dia percaya ucapannya, kufur, kata Nabi. Nabi yang mengatakan seperti ini, hadirin sekalian. Ini syirik. Ini melebihi daripada zina, minum khamr, membunuh. Allah paling benci orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Allah. Kalau Anda berdoa, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan mengucapkan ya wali fulani, ya Habib fulani, ya Rasulullah. La, ucapkan ya Allah. Ini dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh dikatakan apa? Gila, majnun, anta majnun ya Nuh. Lihat, mereka udah kehilangan kesabaran, kehilangan akal. Nabi itu cerdas. Manusia pilihan. Semuanya sempurna, badannya sempurna, ganteng, bahasanya fasih. Nabi Nuh tidak gagal dalam berdakwah. Hanya saja Allah ngasih hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nabi Nuh tidak gagal berdakwah. Nabi Nuh orang yang fasih, orang yang pandai, tapi memang tidak dikasih hidayah kaum. Bahkan kaumnya mengatakan apa? Anta majnun ya Nuh. Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Dalam surah Al-Qamar, sebelum mereka telah mendustakan pula ya Muhammad kaumnya Nuh ketika mereka berkata kepada Nuh, ya Nuh, anta majnun. Anta majnun. Dan Nabi Nuh diancam. Nuh, kalau kamu enggak berhenti, habis kamu. Ya, kami akan rajam kamu.
Itu cobaan para nabi-nabi dulu, hadirin sekalian. Dan mereka mendebat Nabi Nuh dengan berbagai syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat itu maksudnya begini, ya Nuh, tidak mengikuti kamu kecuali orang-orang yang lemah. Orang-orang yang bodoh mengikuti kamu. Orang pintar, orang kaya nggak akan mengikuti kamu ya. Ya, seperti itu, hadirin sekalian. Dibuat supaya masyarakat itu menjauhi Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian mereka juga memberikan syarat-syarat yang nyeleneh, ya, dengan berbagai macam ya hujjah. Nabi Nuh tidak putus asa. Bahkan mereka membuat makar muslihat, ya, rencana untuk membunuh Nabi Nuh. Sampai kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Nuh, cukup sudah. Ya, cukup ya Nuh, tidak akan beriman selain. Cukup sudah, yang beriman sudah beriman. Kamu udah berhenti berdakwah. Ada izin dari Allah berhenti berdakwah. Karena mereka sudah menentang keterlaluan. Bahkan mereka mengancam akan merajam Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bahkan mereka sudah tidak mau mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh kemudian berdoa dan mengatakan apa? Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirin dayyar. Ya Rabb, jangan engkau biarkan satupun orang kafir di muka bumi kecuali engkau hancurkan. Nabi Nuh udah marah ya. Bayangkan 150 tahun tidak dapat pengikut kecuali 80 orang. Bayangkan. Ada ustaz pengikutnya satu stadion 50.000. Jutaan. Kalah Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa tahun? 150 tahun. Dapat pengikut sedikit. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa. Tapi dia kemudian berdoa, ya Allah, jangan engkau tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Kenapa? Jika engkau meninggalkan mereka satu orang kafir, percuma. Mereka akan punya anak-anak dan mereka akan kufur semuanya. Nabi Nuh sudah habis kesabarannya. Ya, udah hancurkan semuanya sudah. Percuma. Engkau beri mereka rezeki, tidak mau sujud kepadamu ya Allah. Maka Allah mengatakan wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kemudian diwahyukan kepada Nuh, wahai Nuh, cukup sudah. Tidak akan beriman lagi setelah ini. Jangan engkau putus asa dengan apa yang mereka lakukan. Cukup ya Nuh. Ya, sekarang apa yang kamu kerjakan? Wasna'il fulk, isna'is safinah. Buat kapal ya Nuh. Nabi Nuh buat kapal. Dari mana ilmunya? Bi'ayunina wa wahyina, dari wahyu kami dan ilmu dari kami. Jadi Allah yang mengajarkan. Dulu belum ada jurusan perkapalan seperti di ITS sekarang, tidak ada. Nabi Nuh langsung ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi Nuh bikin apa caranya? Nanam pohon 100 tahun. Baru 100 tahun nunggu dibuat kapal. Kapal besar dalam sejarah, kapalnya kaumnya Nabi Nuh. A'dhamus safina, akbar safina, safinatun Nuh. Karena nanti disuruh muat binatang-binatang yang sepasang-pasang suruh muat. Sepasang-pasang saja. Ya, yang tidak masuk mati. Tetap binatang-binatang darat. Ya, jadi kapalnya itu 3 lantai. Yang di bawah itu binatang-binatang. Ya, di tengah manusia, kemudian di atasnya burung-burung. Ya, seperti itu. Nah, mereka kemudian hadirin sekalian mengejek Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh membuat kapal di gunung, mereka mengejek, ya Nuh, sirta najjaran bada'an kunta nabiyya. Kamu sekarang udah jadi tukang kayu ya Nuh. Padahal dulu kan kamu nabi, kok sekarang nggak nasihati lagi? Ya, katanya kamu nabi, senasihat, kok sekarang diam aja. Dan kamu sekarang bikin apa? Kapal di gunung. Kapal di gunung Nuh. Ya, biasanya orang buat kapal di mana? Pinggir laut. Ini di atas gunung. Dan diajak sama kaumnya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, tidak apa-apa. Kalian sekarang ngejek, tapi suatu hari gantian kita mengejek kamu. Allah sudah berhenti berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam bikin apa? Kapal, hadirin sekalian. Nabi Nuh kemudian berdoa, fada'a rabbahu
anni maghlubun fantasir. Ya Allah, tolonglah aku kalah sekarang. Aku kalah sekarang. Cukup sudah. Tolonglah aku sekarang. Aku butuh bantuan. Langsung Allah SWT mengatakan apa? فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Kami bukakan pintu-pintu langit, semuanya pintu hujan. Semua pintu langit dibuka, hujan semuanya. Kemudian tidak hanya itu, sumber-sumber air di bumi disuruh keluar semuanya atas perintah dari Allah, sehingga bertemu air dari langit, air dari bumi. Bayangkan besar. Kita aja hujan 3 hari aja banjir Surabaya, nah, kuat. Padahal baru sedikit. Ini semua air di langit tumpah, air di bumi suruh apa? Keluar semuanya. Bagaimana nggak banjir? Ya. Maka Allah SWT mengatakan tandanya kalau keluar apa namanya air di tanur itu apa ya, kayak perapian di rumah-rumah dulu itu apa, ada tempat perapian untuk manaskan badan, untuk apa, menyalakan apa, api tungku kotak begitu loh, kalau di negeri barat begitu, api nyalakan untuk musim dingin biasanya. Nah, kalau ada keluar air di situ, bukan api, air keluar, sudah kamu naik kapal dan suruh orang yang beriman bersamamu naik kapal, kemudian apa namanya, binatang-binatang sepasang-pasang suruh naik. Ya. Nah, kemudian ucapkan bismillah majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ucapkan dengan nama Allah, ya, dengan nama Tuhanku, ya, di waktu berlayar maupun berlabuhnya. Maka turun hujan deras, hadirin sekalian, luar biasa. Ya, kapal Nabi Nuh terombang-ambing, semuanya mati. Hatta anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an atau Yam. Nabi Nuh sudah mengatakan, ya ibni, ya waladi, ya bani, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami ke kapal. Ya, namanya orang tua sayang sama anaknya. Kesini nak, ta'al ya waladi. Anaknya ngomong apa? La, wahai abah, la. Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Aku akan naik gunung. Gunung ini yang memberikan pertolongan kepadaku. Bayangkan, berlindung kepada gunung. Seharusnya berlindung kepada penciptanya gunung, siapa? Allah. Kok berlindung sama gunung? Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali pertolongan Allah hari ini. Ayo naik, kalau enggak kamu habis. Baru ngomong, wes hilang anaknya. Baru ngomong, kaget Nabi Nuh, hilang anaknya, sudah nggak kelihatan, mati, ditelan apa, air. Nabi Nuh sedih dan dia mengatakan, ya Allah, dulu engkau berjanji mau nolong keluargaku. Wa wa'dukal haq wa anta arhamur rahimin. Maka Allah SWT menegur anaknya, menegur Nabi Nuh alaihissalam, ya Nuh, innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, walaupun anakmu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, ini anak enggak bagus. Fala tas'alni ma laysa laka bi ilm. Jangan kau memohon kepadaku apa yang kamu tidak tahu. Tegur sama Allah SWT. Jangan kau minta sesuatu yang kamu tidak tahu. Inni a'iduka, aku peringatkan kamu ya Nuh, an takuna minal jahilin. Jangan sampai kamu seperti orang bodoh. Maka Nabi Nuh langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bersalah. Ya, walaupun seorang anak tapi kufur, bukan termasuk keluarga. Ya, dia tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam apa kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bagaimana kapal Nabi Nuh terombang-ambing. Ada yang mengatakan ulama sampai 6 bulan. Nggak ada daratan sama sekali. Kemudian baru setelah itu wastawad al-judi, berhenti di pegunungan namanya al-judi, puncak gunung namanya al-judi. Disebutkan dalam Al-Quran, tapi di mana al-judi? Bersih para. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Turki. Ya, disebutkan gunung atasnya seperti apa? Kapalnya Nabi Nuh yang membatu, kemudian di sana ada fosil-fosil ikan.
Wallahu alam, ada yang mengatakan di Irak. Ini pendapat yang kuat. Ya. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala ummamin mimman ma'aka wa ummamun sanumatti'uhum thumma yamussuhum minna azabun alim. Hai Nuh, turunlah dari kapal ini dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Maka Nabi Nuh hidup lagi bersama keturunannya, sehingga dikatakan Nuh Adam As-San. Nuh ini Adam yang kedua. Hadirin sekalian, dari anaknya lah kemudian manusia berkembang lagi. Sebelumnya binasa kecuali yang ikut kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah itulah hadirin sekalian, kisah sangat singkat sekali sebetulnya, masih panjang ya, tapi begitulah ceritanya diceritakan dalam Al-Quran. Banyak orang menolak cerita ini, terutama orang-orang Islam liberal atau orang liberal, karena dianggap Allah itu tidak adil. Gara-gara beda keyakinan diazab. Allah dolim. Mereka menuduh Allah seperti itu. Orang-orang apa? Liberal. Ya. Belajar agama tapi dari barat. Sehingga menuduh Allah itu kejam. Tidak kejam. Itu hak, Quran yang menceritakan. Dalam surah Nuh diceritakan semua. Dalam surah Qamar diceritakan. Bagaimana azab kepada semua umat manusia yang tidak beriman kepada Allah. Habis. Ini menunjukkan dosa syirik, dosa besar. Membuat marah besar Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Luqman pernah menasihati anaknya, diabadikan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Karena kesyirikan itu dosa kezaliman yang sangat besar. Ya, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita kaji ini tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.